Mulaikan wa ta'ala ilmu agama ini, mulaikan wa ta'ala di antara sumbernya yang ada jaminan dari Allah adalah takwa. Kalau orang itu kehidupannya kehidupan takwa, kehidupan yang betul-betul sempurna mengamalkan agama, baru dia ini akan punya kefahaman yang dalam mengenai Al-Quran. Mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian hasilnya takwa di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa digiring rombongan-rombongan menuju surga. Hasilnya takwa. Ketika mereka sampai di pintu gerbang surga, ternyata pintu-pintu sudah dibuka, para malaikat-malaikat sudah menyambut mereka. Para malaikat mengatakan, tibtum, kamu telah sukses, fadkhuluha khalidin, masuklah surga kekal abadi selama-lamanya. Nah, ini yang kita usahakan dengan malaikat. Sekarang ini ada orang punya kefahaman, saya sudah sholat 5 waktu, maka saya sudah mengamalkan agama sempurna. Ya ini belum, itu baru mengamalkan sebagian amalan agama. Ya, cara wong Jawa, wong isi penting apa nih gak jiwit wong ra ya wis to le. Nek dikon dakwah ngono iki biasane wong desa-desa. Si penting wong apa nek gak jiwit wong rak ya wis. Nggih dereng wis, Pak. Dereng wis. Kita memang harus punya akhlak yang baik. Ini bagian daripada perintah Allah. Punya akhlak yang baik. Jangan sampai kita ini bertindak sesuatu yang bisa menyakitkan hati orang. Ini memang bagian dari perintah Allah SWT. Baginda Nabi melarang orang membuat rumah yang tinggi-tinggi, yang akhirnya mengganggu jalannya angin kepada tetangganya. Baginda Nabi melarang orang itu masak yang baunya itu keluar ke tetangga-tetangga. Kalau dia tidak ingin membagi-bagikan makanan itu ke tetangga-tetangga. Jadi kita ini masak di rumahnya sendiri, di dapurnya sendiri, dagingnya sendiri, tetapi baunya itu kemudian dibau sama tetangga-tetangga, sehingga tetangga itu timbul ingin makan, tidak kamu kasih. Ini pun juga sudah termasuk akhlak yang buruk. Kalau kita ini membelikan mainan untuk anak kita, kemudian mainan tadi membuat anaknya tetangga gaduh, nangis semua, minta mainan, ini juga akhlak yang buruk. Tapi ini belum agama sempurna. Ini baru sebagian amalan agama yang namanya akhlak. Yang namanya akhlak. Tapi yang kita kehendaki, yang kita usahakan itu amalan agama secara sempurna. Nah, kalau amalan agama ini sempurna, baru tampak keindahannya, kehebatannya, kekuatannya, barokahnya. Ini mobil baru, Mercedes, semua baru. Tapi sayang tidak ada bannya namanya. Maka tidak tampak kekuatannya secara sempurna. Bahkan bannya sudah ada, tapi pentilnya hilang namanya. Maka mobil tadi tidak bisa jalan. Maka yang kita usahakan itu amal agama secara sempurna. Mulaikan Allah Ta'ala. Maka dulu pada zaman sahabat itu
orang Islam tuh jumlahnya sedikit, cuman 124.000 zaman Nabi, ketika Nabi menjelang wafat. Ya kalau sekarang nih cuman satu kecamatan lah gitu, 124.000. Tapi waktu itu amalan agama banyak, Nah kalau sekarang ini jumlahnya 2 miliar, tapi amalannya sedikit. Nah, ini bedanya di situ itu. Sedikit tapi sempurna, maka tampak kekuatannya, tampak barokahnya, tampak kehebatannya, karena sedikit tapi sempurna. Ini walaupun banyak tapi tidak sempurna kekuatannya, keindahannya, kemanfaatannya belum tampak dengan sempurna juga. Ini punya mobil cuman bannya tok, gitu. Ada yang punya pentilnya tok, gitu. Ada yang punya mesinnya tok, ya nggak bisa naik mobil. Walaupun punya ban 1000 ban, ya nggak bisa naik mobil. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kita usahakan ini bagaimana amal agama secara sempurna di dalam diri kita ini. Karena banyak orang itu mengeluh, aku jani wis ngamal ngene, tapi kok masalah tambah akeh. Pijit lagi jani. Nah ini semulaikan Allah Ta'ala, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena semulaikan amal agama tidak sempurna tadi. Amal agama tidak sempurna. Kalau sempurna semulaikan Allah Ta'ala, maka amalan agamanya akan mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah, jalan keluar dari seluruh kesulitan kita. Nah, yang amal agama yang sempurna itu bagaimana? Asasnya dimulai dengan keyakinan. Keyakinan yang sahih atas la ilaha illallah. Keyakinan yang sahih bahwa yang berkuasa hanyalah Allah, yang menciptakan hanyalah Allah, yang mengatur segalanya hanyalah Allah. Raja-raja tidak berkuasa, yang berkuasa adalah Allah, yang menciptakan raja-raja. Negara-negara tidak ada yang kuat itu yang menciptakan negara-negara, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah, nggak bisa. Makhluk besar, makhluk kecil sama saja. Seperti lampu besar, lampu kecil. Kalau nggak ada setrumnya, walaupun besarnya lampu kayak apa, ya nggak bisa nyala. Makhluk itu seperti itu semua kan. Makhluk besar, makhluk kecil, raja, rakyat, sama saja. Tanpa ditolong oleh Allah, satu detik pun mereka akan hilang dari peredaran. Walaupun dia seorang raja, yang punya tentara jutaan tentara, punya bom ribuan bom. Tapi kalau Allah nggak ngasih nyawa dia sedetik saja, dia sudah mati. Kalau Allah tidak kasih kehidupan dia, walaupun sedetik saja, dia sudah habis. Apakah ada tentara yang bisa menghalang-halangi malaikat Israel? Apakah ada bom yang bisa menahan kematian? Apakah ada dokter yang bisa menghalang-halangi sakit? Seumpama dokter bisa menghalang-halangi penyakit, tentu tidak ada dokter sakit. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala keyakinan yang benar bahwa makhluk ini betul-betul nggak bisa apa-apa. Yang kelihatannya hidup itu hakikatnya tidak hidup, hanya dihidupkan. Yang kelihatannya itu jadi raja, hakikatnya tidak jadi raja, dijadikan oleh Allah. Malikal mulki tu'til mulka man tasha.
Siapa saja yang Allah kehendaki jadi raja, dia akan jadi raja. Walaupun dia ini orang lemah, ya, sudah tua, tapi kalau Allah SWT menghendaki dia jadi raja, akan jadi raja. Walaupun dia ini orang yang paling pandai, kalau Allah SWT menghendaki dia jadi kuli, ya tetap jadi kuli saja. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah yang punya kerajaan. Allah memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah akan melepas kerajaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Kemarin jadi raja, kemudian tidak jadi raja. Kemarin dicintai, kemudian dibenci. Allah membolak-balikkan keadaan menurut kehendaknya. Di ikhtiar manusia ini pun tidak lepas daripada kudrat Allah, kekuasaan Allah.